Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk hidayahnya untuk tetap istiqomah, untuk memperoleh ridho, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an la yaqdiru alaihi. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan satu kisah yang menarik bagi kita, hadirin. Yang terkadang kita menganggap bahwa kita sudah berada pada satu jalan yang Allah ridhoi. Ya. Ternyata setelah perjalanan kehidupan ini muncul berbagai macam tantangan, masalah, problematika kehidupan, bahkan mungkin musibah yang kita alami. Maka di surah tadi yang kita bacakan tadi, hendaknya kita mengambil satu pelajaran yang sungguh sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Anbiya. Ya. Surah ini berbicara terkait dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang mana beliau ini seorang Nabi Allah, hamba Allah yang paling soleh saat itu. Tapi dengan kemuliaan beliau, keagungan beliau yang Allah berikan kepada beliau pun ternyata tidak memberikan jaminan bahwa beliau akan diselamatkan oleh Allah. Iya. Tatkala beliau berdakwah kepada kaumnya, menyeru tentang kebenaran, menyeru tentang wahyu yang Allah wahyukan, mengajak kaumnya untuk menjauhi segala bentuk peribadatan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kaumnya rupanya tidak mau mengikuti ajakan beliau. Dengan rasa yang penuh marah, Nabi Yunus pun berpikir, sudah cukup saya mendakwai kaumku, saya menasihati mereka kepada jalan yang benar. Apa yang terjadi? Beliau pergi meninggalkan kaumnya tanpa ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan rasa yang marah kepada kaumnya karena dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu musibah yang besar. Beliau kemudian ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Iya. Yang ujian ini belum pernah Allah berikan kepada makhluknya yang lain. Iya. Bayangkan hadirin sekalian, hanya karena tidak mau bersabar menunggu perintah dari Tuhannya. Beliau seorang nabi. Bagaimana dengan diri kita sekalian hadirin? Yang begitu banyak dosa, kekhilafan yang kita lakukan kepada Allah, bahkan kepada manusia. Bahkan kita belum sempat bertobat kepada Allah. Apakah kita merasa aman dari makar Allah? Yang kapanpun Allah inginkan, Allah akan berikan kepada kita. Kemudian kembali ke kisah yang tadi. Nabi Yunus pun hidup di dalam perut ikan. Iya. Bayangkan hadirin sekalian, kalau seorang manusia diuji di atas permukaan bumi, di tengah padang pasir yang luas, ya, masih banyak kemungkinan ada saja orang yang berlalu lalang
di sekitar padang pasir tersebut. Iya. Atau mungkin saja ada satu kampung yang bisa dia minta bantuan di situ. Iya. Kemudian yang kedua, ketika seorang hamba manusia diuji dengan kondisi yang lainnya, sakit, iya, masih banyak orang yang bisa dia minta tolong. Bisa dia ke dokter, bisa dia minta tolong karib kerabatnya. Tapi lihat bagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam hidup di dalam perut ikan di tengah samudra yang tidak ada manusia tinggal di dalam lautan kecuali beliau. Bagaimana sesaknya, bagaimana sakitnya, bagaimana takutnya beliau. Iya. Dalam perut ikan di tengah lautan dan samudra yang sangat luas dan tidak tahu di mana ujungnya. Ini bentuk pelajaran bagi kita. Satu kesalahan seorang nabi Allah yang soleh, Allah tidak memandang itu. Tatkala nabi tersebut tidak menyadari kesalahannya, maka Allah akan berikan kepadanya ujian. Maka demikian pula dengan kita pada saat ini, hadirin sekalian. Iya. Betapa banyak sudah kesalahan-kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan kepada Allah bertahun-tahun lamanya. Bahkan mungkin hingga hari ini kita belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang merasa aman dari ancaman makar Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak hadirin sekalian kembali melihat bagaimana kisah Nabiullah Yunus. Apa yang kemudian terjadi tatkala Nabiullah Yunus hidup di dalam perut ikan di tengah samudra yang sangat luas. Apa amalan beliau sehingga kemudian Allah menolong beliau? Qala, kemudian beliau berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amalan yang beliau ucapkan, zikir yang beliau ucapkan menyebabkan Allah menurunkan keselamatan dan rahmatnya kepada beliau. Amalan apa jamaah sekalian? Iya. Rupanya beliau menyebutkan, memuji Allah dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul-betul beliau memohon kepada Allah, merendahkan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, wahai Rabbku, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sungguh aku, betul-betul sungguh telah berbuat perkara yang zalim kepadamu ya Allah. Nah, ini jamaah sekalian, bisa kita ambil pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, hendaknya kita tidak boleh merasa aman dari dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada manusia, termasuk juga kepada kedua orang tua kita yang kadang dengan ucapan, perbuatan, sengaja ataupun tidak sengaja membuat hati kedua orang tua kita sedih, sakit, kecewa. Maka dengan momentum muhasabah kita, hendaknya kita mengingat-ingat kisah Nabiullah Yunus. Iya. Dengan kesalahan beliau, Allah berikan ujian yang sangat besar. Iya. Akhirnya beliau bertaubat, dengan sesegera bertaubat kepada Allah. Dan ini juga sekaligus menjadi tanda, ciri min sifatil mu'min, ciri orang-orang beriman. Wasari'u ila rabbikum, mereka orang-orang yang bersegera diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Orang-orang yang tatkala mereka berbuat kesalahan, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah Allah akan menurunkan rahmat, jalan keluar bagi hambanya yang sesegera dia bertaubat akan kesalahan, kekhilafan yang diucapkan maupun yang dilakukan dalam kehidupan. Dan termasuk di dalamnya perkara-perkara yang kadang masih menyekutukan Allah dalam hal ibadah, dalam hal mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Mungkin masih ada niat yang lain yang ingin dia dapatkan, bukan sekedar mendapatkan ridho Allah, tapi terkadang dia menginginkan ridho makhluk atau manusia. Maka tentu itu merupakan dosa dari dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita sama-sama menjadikan kisah ini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengangkat kesulitan, beban hidup kita, jalan keluar yang terbaik bagi kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.